Cak Wibi kali ini pagi ini akan melakukan telekonferensi dengan pejabat tinggi dari Suzuki PT Sis Indonesia, dan ini pejabat yang sangat berpengalaman sebab beliau sudah sangat lama di Suzuki, itu sekitar 90-an ketika masa RJR terkenal. Dia adalah Pak Yohan Yahya. Kita akan tanya-tanya dengan beliau mengenai Suzuki, khususnya Saluto, kemungkinan besar dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan mengulas mengenai Matic mungkin, Trail, atau strategi Suzuki di masa depan seperti apa. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm running in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Save myself from the visions in my mind. Save myself from what I have to fight. And I can take it all away. All of my dreams are fading. Save myself. Kita sudah siapkan di awal, ya mungkin akan ada mengalami sedikit kemunduran. Ya dalam arti mundur secara waktu lah. Produk Itu baru. aja sih sebetulnya. Jadi secara produk berarti ya Pak, mundur Pak ya. Pak Yo, kalau produksi Suzuki piye Pak? Produksinya piye Pak ini Pak? Dengan kondisi corona ini apakah istirahat dulu? Karena kan pabrikan lainnya saya lihat banyak yang istirahat. Atau ada buka sementara? Otomatis lah ya. Kalau kita di bulan April pun ada berhenti beberapa minggu, ya karena di satu sisi kita mengikuti anjuran dari pemerintah mengenai PSBB, ya di lain sisi juga kita juga mencoba melihat lagi. Kenapa? Karena pasar drastis turun, ya sehingga kita juga harus mengatur ulang ya rencana produksi kita. Nah, ini yang sekarang kita lagi perhatikan. Termasuk di bulan Mei pun juga kita akan memberhentikan produksi untuk beberapa hari sih. Ini berarti termasuk yang ekspor juga ya Pak Yo ya? Ekspor termasuk yang ekspor. Jadi pada saat seperti bulan April kita ada kurang lebih seminggu produksi, ya itu sebagian untuk ekspor, sebagian untuk domestik. Sama di bulan ini juga begitu. Berarti bulan Mei istirahat? Ada planning untuk istirahat dulu atau produksinya? Kira-kira kita mungkin kita sudah beristirahat sekarang ini karena memang kan pemerintah memperpanjang PSBB. Ya jadi baru di minggu ketiga keempat ya kita akan produksi kembali. Oh gitu. Jadi hanya sementara lah Pak ya. Sementara banget Pak ya berarti ya. Sementara, betul. Kalau mengenai produksi nih Pak Yo, kita kan melihatnya saat ini mungkin dari sisi produk itu ada beberapa SpySuit kemarin, lah SpySuit lagi nih. Walaupun tidak tergali, nggak boleh keluar loh Mas, nggak boleh pergi-pergian loh. Ya kan sebelum corona kemarin Pak. Sebelum corona. Kita ngelihat kemarin ada yang mencurigakan Pak Yo, mencurigakan. Ini Suzuki Next 2 stang telanjang Pak. Nah, iya Pak kira-kira komennya. Oh itu nggak boleh, mesti pakai baju maksudnya. Tapi memang ada planning ini Pak ya. Kira-kira secara dari Suzuki sendiri sepertinya tertarik untuk mempelajari untuk stang telanjang ini atau gimana Pak? Diferensiasi Next. Ya tentunya kan di saat yang sekarang ya, dalam arti masa-masa sekarang itu orang cepat sekali bosen lah ya. Jadi pembaharuan itu harus tetap ada. Kita pun demikian ya. Kita juga sedang mempersiapkan beberapa pembaharuan. Ya salah satunya ya nggak pakai baju misalnya begitu. Tapi kan nggak boleh. Masuk angin Pak. Masuk angin. Iya. Jadi di-prepare lah varian lain lah kasarannya ya. Dipertimbangkan lah gitu ya. Iya. Oke. Ya, betul. Oh gitu. Pak, kalau ngomong-ngomong mengenai produk yang biar pasar nggak jenuh nih Pak. Dan kita kan tahu bahwa GSX-R 150 itu, wah saya ingat banget tuh peluncuran sama Itaya Masang di 2017 apa ya.
Nah, Ya, 2017. umurnya Pak, wis 3 tahun nih Pak. Banyak teman-teman bertanya nih, kira-kira Kang Iwan kapan nih versi facelift-nya, refreshment-nya, yang penyegaran tuh kan paling enggak jangan terlalu lama Pak. Masalahnya kalau lama-lama kayaknya kurang jos gitu loh. Nah, gimana Pak kira-kira Pak petunjuknya Pak? Setuju. Jadi memang sebetulnya di tahun ini kita sudah akan memberikan satu refreshment gitu terhadap model-model khususnya di GSX series kita gitu. Cuma karena ada pandemi ini, akhirnya ya mau tidak mau kita mencoba memundurkan sedikit. Masalah waktu aja. Ya, karena di situasi yang sekarang ini kan semua konsentrasi orang lebih kepada kesehatan. Oke. Bukan kepada yang lain-lain. Jadi ya kita coba memundurkan sedikit waktunya aja lah. Ini yang diomongin Pak Yo ini yang versi all new facelift atau refreshment aja nih Pak? Yang dimundurin maunya nih. yang mana nih? All new lah Pak. All new Pak. Jadi gini, masukan teman-teman itu kan kalau saya compile gitu Pak Yo, itu rata-rata itu memang stylenya motor 50cc pairing itu adalah dual kin ice ya kan. Jadi saya sampaikan di sini teman-teman. Matanya 2, terus kemudian yang pasti upside down bisa dipertimbangkan ya. Kalau yang untuk power kita udah lah sama Suzuki kita no doubt, nggak ada keraguan. Tapi style design ini mungkin bisa di apa ya? Pasti ada tim R&D-nya lah kira-kira Pak Yu. Kira-kira bisa kasih masukan buat tim Suzuki sih supaya refreshment-nya tuh lebih galak gitu loh Pak, gahar gitu Pak. Terima kasih masukannya. Biasa Mas Iwan ini paling sering ngasih masukan nih. Ya, jadi kita juga pemirsa khususnya fansnya Mas Iwan nih. Ya, Mas Iwan nih sama Suzuki, aduh. Kitanya yang akhirnya ya saya bilang Mas Iwan nanti udah jadi ini aja dah, jadi advisor kita aja gitu. Coba dasarnya dia itu adalah independen ya katanya. Buat semua dah. Ya, buat semua. Kenapa? Semua. Kenapa begitu? Karena beliau ingin mencoba memberikan penerangan kepada semua orang. Bukan begitu ya? Bisa aja Pak Yo. Tapi yang penting Pak, kita mau Suzuki itu kayak zaman dulu Pak, 90-an tuh, waduh itu keren banget pokoknya. Jadi saya rasa sih bisa lah, karena Suzuki udah kalau mengenai power dan sebagainya no doubt. Ini masukan aja Pak, nyun sewu Pak, siapa tahu nanti bisa diterima untuk improvement next product. Nah kembali lagi refreshment berarti saya curiganya ini yang MotoGP version yang 2020 mungkin ya, ini refreshment nih. Livery semester 2 Pak ya? Semester 2. Oh gitu, oke. Seharusnya semester 1 sih seharusnya. Seharusnya semester 1. Cuma karena memang situasi dan kondisi lah. Sayang banget ya. Oke, Pak Yu nggak apa-apa. Pak, ini saya pakai Bandit nih, ya kan? Nah, gila dengan bangga saya pakai Bandit nih. Namanya aja keren. Ya. Cuman gini Pak, ini masukan lagi teman-teman juga banyak banget yang saya compile itu ternyata nggak tahu ini rata-rata mereka saat ini mungkin harapannya Bandit itu bisa berreinkarnasi menjadi sosok motor yang bisa dibilang rada klasik gitu loh Pak. Lampu bulat kayak gitu Pak. Kira-kira ada nggak pertimbangan dari Suzuki itu untuk bentuk retro? Karena saat ini mungkin pasarnya nggak gede banget, tapi selalu ada Pak. Kalau dari Suzuki sendiri memandangnya gimana Pak? Mengenai retro style ini yang kita lihat di tanah air. Ya, kita melihat tetap apapun market semua kita perhatikan. Ya, kita melihat bahwa model retro itu adalah model yang punya fans tersendirilah. Ya, punya ini sendiri. Jadi kalau saya perhatikan makin kesini sebetulnya makin banyak dan kita pun tidak tinggal diam sebetulnya. Betul, kita juga masih kita sedang melihat beberapa desain. Ya, tapi tunggu tanggal mainnya aja lah. Wah, mantap. Tuh, ternyata masih pelajari ya, man, harus sabar. Pak Yohan, ini sebelumnya saya juga banyak banget yang dulunya kan isu kenceng banget ya mengenai kita gini aja. Menurut Pak Yohan saat ini kan Suzuki line up-nya sebenarnya Matic-nya lumayan lengkap ya untuk 125 dan 110 ada. Cuman kalau dari Pak Yohan sendiri kalau melihat untuk pasar maxi skuter yang lagi booming itu gimana Pak?
Oh ya, semua mengarah ke situ lah pasti. Setuju. Ya, Gimana? artinya bahwa 150 cc itu akan dalam beberapa tahun ke depan akan mendominasi. Ya, meskipun sekarang ini masih dominasi di 110, ya 115 cc lah. Tapi ke depan pasti akan mendominasi dan kita pun tidak tinggal diam sebetulnya. Ada beberapa yang sudah kita tes, tapi ya tunggu tanggal mainnya lagi. Percaya. Percaya ini percaya judulnya. Pak, kalau mengenai isu ini Pak, sorry saya kemarin kan ada sempat isu apa ya, Brookman 175 apa 150 gitu deh. Itu apakah salah satunya Pak? Untuk kira-kira Pak, kira-kira prospeknya gimana Pak? Prospeknya Pak dari Suzuki development-nya. Pokoknya motor yang dengan cc besar di Matic ya tentunya punya prospek lah. Ya artinya kita tidak akan tutup mata di situ. Ya kita melihat bahwa kalau ada market kenapa kita diam aja kan begitu ya? Yes, ya, betul. Pasti betul. kita akan kejar. Pasti gitu. Akan kejar lah. Cuman dipercepat dong Pak Yu. Ini pandemi nih. Ada pandemi. Oh iya lupa saya Pak. Saking nafsunya nih Pak Yu. Ini Pak, ini ada lagi selainnya nih Pak. Jadi selain ini apa ya? Selain yang Suzuki 150 Maxi, ini titipan dari teman-teman yang juga lumayan booming itu mengenai kemungkinan possibility. Karena gini Pak, saat ini rumornya itu kenceng banget mengenai Suzuki Saluto. Sebuah ya kan kita ngomong lagi nih. Masalahnya memang setiap saya review di YouTube itu benar-benar luar biasa responnya. Nah, ya. Dari sekian fakta ini kira-kira keseriusan Suzuki untuk mempelajari Saluto itu Suzuki Indonesia seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Sebetulnya kan begini, kita kalau sudah satu negara membuat model tertentu, ya kita tidak akan membuat model itu. Kenapa? Karena secara cost otomatis kan akan menjadi double cost di model yang sama kan. Ya, tapi memang di lain sisi kesulitannya apa begitu katakanlah itu Taiwan yang membuat, ya Taiwan membuat harga atau cost production-nya itu di sana cukup tinggi. Ya, sehingga pada saat kita coba lihat ke sini apakah kita bisa masukkan ya ini ada kalkulasi tertentu yang masih kalau kita nilai secara competitiveness daripada price ini masih agak sedikit tinggi. Ya, jadi itu yang mengapa kita agak agak menahan diri gitu. Agak menahan diri untuk memasukkannya. Itu sih sebetulnya. Kalkulasinya di atas 40, Pak. Tembus. Tidak sih, di bawah. Tapi kan dengan CC yang sedemikian, ya tentunya kan pasti akan jadi pertimbangan orang kan. Tapi kalau Indonesia gitu. Kalau ini Pak dimasukin itu sebagai motor mungkin hobi ya, yang pasti itu kan masuknya. Karena kita lihat Piaggio aja yang bentuknya begitu lumayan mahal juga sih Pak emang Pak. Apalagi, apalagi ini ada embel-embelnya apa Alessandro Tartari ini yang buat gila nggak tuh? Jadi kalau saya lihat nggak mungkin lah diproduksi di Indonesia karena tadi alasannya Pak ya. Tapi kalau CBU itu terkendalanya pajak Pak ya berarti ya. Otomatis karena di sini kan pajak 30% lebih lah, artinya di sana tuh harga kira-kira 26-27 juta lah di Taiwan ya. Di Taiwan. Ya, kalau plus 30% ya 26-27 tuh harga jual lah ya, tapi mungkin kan kalau harga kita bisa di bawah lagi, jadi kalau plus 30% ya di atas 30-an lah. 30 di atas 30 Pak. Bisa ya? Kalau teman-teman gimana Cak? Bisa lah buat kamu hobi ya. Buat kamu hobi bisa ya. Tapi emang kan nggak ada opsi Pak daripada enggak. Jadi memang itu diposisikan sebagai hobi aja. Kalau kita mau hobi ya kayak kita lihat aja motor harga kayak Honda Manke, ya kan Honda CB Super Cup. Itu kan harganya ya tahu lah, kita tahu kan. Tapi jadi kalau masukan pribadi sih tetap dipertimbangkan sih menurut saya sih pribadi sih. Tapi kalau possibility gimana Pak? Dengan apakah artinya ini udah dimentahkan nggak akan dimasukin atau masih dipelajari lagi untuk ditatangkan?
Kalau harganya bisa kita tekan lagi, kita juga masih negosiasi sih. Jadi harganya apakah mungkin ditekan lagi ya, kalau memang masih memungkinkan ya secara ini ya kita akan coba masukin. Tapi kalau memang harganya terlalu tinggi ya, karena ada biaya-biaya tertentu seperti misalnya pendaftaran di sini atau homologasi lah. Ya, itu juga otomatis kan ada cost lagi. Ya kalau kita masukin hanya misalnya 100 unit, 200 unit, ya Capek ya, Pak ya? pembaginya terlalu ya, jadi akan menambah beban customer kan, akan Berarti- masuk ke beban harga lagi. Oke, berarti kita kembalikan nih, sampean dibawa ke sini harus dibeli tuh kalau beneran. Paling minimal ya 1.500 per bulan, Pak ya. Baru berani, Pak. Minimal 1.000 baru berani, Pak ya. Per bulannya ya. Ya. Tuh, sampean dengerin tuh, ntar dibawa ke sini nggak dibeli ya, sami mawon, bener nggak? Jadi artinya, Pak, Ini artinya masih dipelajari dan bukan harga mati untuk tidak dimasukin ya, intinya kan gitu ya berarti. Ya. mungkin Masalah karena harga sebenarnya. masalah harga ya. Karena pandemi juga sih, jadi agak molor-molor lagi, Pak ya, jadinya ya. Ya, otomatis dengan begini kita mereview total model-model kita yang ada termasuk produksi yang ada pun juga. Oh, Otomatis gitu. begitu. Ini kalau nggak salah Pak Yohan, ini alasan Suzuki mengenai harga ini juga terjadi pada V-Strom. 250 kalau nggak salah. Bener nggak, Pak? Apa memang Betul. kalau dibawa ke sini jatuhnya berapa sih, Pak? Seandainya nih kalkulasi-kalkulasian secara kasar gitu, Pak. Bisa di atas 65. Di atas. Waduh, berat juga ya ternyata ya. Ya. Oh. Jadi memang ada hitungan-hitungan tertentu yang mungkin orang melihatnya, wah kenapa nggak masukin gitu aja susah ya, kenapa nggak buat ini, nggak buat itu. Ada banyak hal sih kan, kita nggak meskipun kita banyak ahli-ahli, banyak segala macam, tapi kan semua hitungannya nanti kan akan kepada total cost kita berapa gitu kan. Oh, Ya jadi gitu. kalaupun ada kita bisa masukin mudah, tapi harganya ketinggian juga kan sama aja. Ya, Pak. mungkin buat beberapa orang nggak ada masalah, tapi sebagian orang kan mungkin masalah. Iya betul, ya paham. Pak, tapi gini Pak. Biker-biker di luar sana tuh dengan gampangnya kadang-kadang enteng ngomong, kenapa sih nggak dilokalin aja gitu. Nah, itu bisa dijabarkan Mbak, nggak Pak? Kalau dilokalin tuh seperti apa biar teman-teman tuh paham gitu loh. Jadi nggak gampang, wah kenapa nggak dilokalin aja. Nah, kalau dari pabrikan nggak segampang itu kan Pak ya, lokalin itu. Ada kalkulasi Ya, gimana Pak? Sama tadi, contoh seperti Saluto tadi kan. Ya, Saluto tadi saat kita sudah buat di Taiwan, ya kan tidak mungkin kita buat molding yang sama ya di Indonesia untuk sesuatu yang sama ya. Secara cost tidak efisien. Oh, cost ya. Biaya. Pak. Ya biaya buat satu molding itu kan ya sangat mahal sekali. Oh, Sangat mahal sekali. berarti kalau sudah ada molding, itu pun biasanya pabrikan memiliki minimum standar penjualan ya intinya Pak ya. Oh pasti. Ya. Ntar ya kalau nggak laku dijewer malah nih, ayo udah dibuatin molding. Gila, rumit berarti Pak ya ternyata ya. Nggak segampang itu Pak. Ya betul. Oke. Ya itu oke. Jadi Saluto gitu ya Cak, sampai udah tahu bayangannya gambar seperti apa. Intinya selama harganya lebih bisa ditekan ya Suzuki Indonesia serius. Cuman ya kembali lagi ke harga, nanti sampean di bawah sini nggak dibeli kan, sami mawon, bener nggak Pak? Ayo, ini gimana dengan segmen trail Pak? Kita kan sebelumnya itu kita ada denger apa ya tahulah kita ada spy suit trail dari Suzuki di RS50 ini, tapi setelah itu menguap belum hilang. Itu apakah memang totally cut atau freeze, dibekukan sementara? Ya itu kan sama DR150 itu kan dual purpose. Ya, dual purpose. Jadi memang kita lihat bahasa di dual purpose ini sudah cukup banyak yang masuk. Sementara di lain sisi juga situasi marketnya ya kurang lebih segitu-gitu aja gitu. Ya. Apalagi ditambahin dengan kondisi seperti sekarang, akhirnya ya kita pikir ya sudah kita hold saja dulu.
sambil kita lihat marketnya seperti apa. Artinya di hold itu hanya dibekukan sementara atau udahlah nggak usah masukin trail selamanya? Mungkin bisa jadi untuk model ini bisa katakanlah bisa kita cancel, kita ganti dengan model yang lain, gitu, yang mungkin lebih off-road atau lebih ini ya dibandingkan yang dual purpose misalnya. Ya. Kalau saran saya sih dibatalin aja Pak yang itu Pak. Cari yang lain aja Pak. Ya model yang lain Pak. Ini masukan dari sisi biker nih. Karena ya teman-teman lah yang ngomong. Jadi mendingan cari model yang lain aja, trail yang lain Pak. Daripada capek nanti Pak. Ya. Sok tahu jadinya nih. Makanya enggak sih, memang makanya kita juga coba lihat kan. Ya satu kalau lihat marketnya cuma segitu juga akhirnya kan nggak ada gunanya, secara nilai ekonomi kita nggak masuk. Ya. Makanya tadi saya bilang apakah kita akan coba lihat model yang lain yang lebih off-road atau yang bagaimana gitu. Ya, dibandingkan yang ini. Yang kemarin ya Pak. Terima kasih masukannya Mas Iwan. Siap Pak Yo, dengan senang hati. Pak Yo, Brookman 125 yang main dipamerkan di PRJ, ada kemungkinan dimasukin atau enggak? Ini juga pertanyaan Pak masalahnya. Ya, setuju. Tapi kan kemarin juga sama kita sudah lihat semua secara model, body semua oke. Ya, ada satu masukan kan dari teman-teman juga, dari Mas Iwan juga tuh. Ya. Bannya agak besarin dikit gitu kan. Iya. Ini yang lagi kita coba lihat supaya jangan kelihatan badannya keker, suka nge-gym gitu, kakinya nggak pernah di ini gitu kan. Betul Pak Yo, betul. Ya. Jadi itu teman-teman. Jadi masukan Mas Iwan dan teman-teman ya itu yang kita lagi coba review lagi gitu, gimana ya supaya kelihatan seimbang gitu kan. betul Pak. Siap Pak Yo, mantap nih Pak Yo. Ini lagi nih Pak. Wah ini jangan sampai bosan Pak. Ntar Pak, ini banyak juga nih teman-teman. Ini Pak Yo. Kita kan ngelihatnya tuh dari segi facelift Pak ya. Facelift ini Suzuki termasuk ya teman-teman bilang termasuk paling lambat gitu. Kira-kira apa kendalanya Pak? Dibandingkan zaman dulu kan Suzuki sangat antusias gitu, agresif lah. Nah kalau dari sekarang ini kenapa nggak bisa dibuat facelift itu per 3 tahun itu kendalanya apa? Memang Suzuki sekarang terlalu fokus ke roda 4 atau gimana Pak? Teman-teman tuh penasaran gitu. Sebetulnya enggak juga sih. Jadi dengan perubahan yang sangat cepat. Kalau sekarang itu orang harus berubah mungkin kalau untuk ganti warna, ganti striping, yang minor saja lah ya, yang kecil-kecil aja mungkin 6 bulan sudah harus berubah. Ya, yang agak besar mungkin 1 tahun sudah berubah. Lain dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu life cycle-nya masih agak panjangan, ya napas kita masih ada gitu. Ya. Nah sekarang ini cepat sekali berubah. Kalau berubah terus diterima, di-accept, itu mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi kalau berubah terus nggak di-accept, ini kan jadi masalah gitu. Ya kita harus realize gitu ya bahwa pada posisi kita sekarang kita harus membuat sesuatu yang memang bisa di-accept oleh masyarakat. Tapi itu kan tidak mudah. Ya, kelihatannya sih gampang, tinggal buat seperti ini, seperti itu, seperti ini, gitu kan? Ya, pada saat jadi kan juga zaman sudah berubah lagi kan? Ya, sekarang kita punya pikiran, katakanlah, Lexilnya harus agak lancip sedikit, gitu kan? Ya, itu kan butuh persiapan mungkin 6 bulan, 1 tahun. Pada saat 1 tahun kemudian, ya, pandangan orang sudah berubah. Ya, jadi kita harus melihat jauh ke depan sekali. Ya, sementara di satu sisi semua juga berubah dengan cepat. Ya. Nah ini yang membuat kita juga harus betul-betul ya sedikit berhati-hati. Itu yang membuat kenapa kita kelihatannya kok kayaknya lambat gitu. Ya, padahal secara ini kita berhati-hati karena ini menyangkut masalah nilai yang cukup besar gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi buat produk tuh nggak sembarangan intinya Pak ya, harus digodok beneran gitu ya kalau Suzuki ya Pak ya. Iya, nanti kalau buat produk sembarangan terus ya apalagi zaman sekarang gitu kan. Ya kalau zaman dulu kan masih enak, orang cuma lihat
mau komen pun nggak banyak yang dengar. Kalau sekarang orang lihat komen udah kemana-mana gitu. Iya, cepet banget Pak ya. Ya, jadi orang belum lihat, belum beli aja udah nggak jadi beli gitu kan. Tapi bisa jadi beli gitu. Ya, kalau ada Mas Iwan begitu dan saya pasti jadi beli gitu. Pak Iwan, ini sebenarnya juga ini Pak, ini saya juga kumpulin dari komen teman-teman mengenai Satria Pak. Satria itu kan bisa dibilang backbone ya zaman dulu Pak ya. Tapi memang market Ayago sudah turun sekarang. Tapi sebenarnya mayoritas teman-teman itu berharap itu untuk facelift Satria itu nyun sewu Pak, bisa buntutnya dirubah Pak katanya Pak. Jadi buntutnya itu generasi sebelumnya cakep gitu. Tapi yang sekarang itu kata-kata mereka tuh rata-rata kayak cenderung ke bebek, kurang agresif. Mungkin bisa di-share ke R&D-nya Pak. Kira-kira Ya, terima kasih Mas Iwan. Coba kita pelajari lah ya. Siap. Dan saya yakin masukan dari Mas Iwan, dari teman-teman itu sesuatu yang baik buat kita. Mantap. Dan itu facelift kapan Pak kira-kira? Ya elah, nanya lagi. Yang mana kapan? Dulu? Yang Satria Pak. Satria nih udah. Planning tuh tahun ini tuh ada beberapa sih yang kita facelift sih. Sama yang mungkin dengan ini pasti otomatis akan mundur-mundur lah ya, schedule dan segala macamnya akan mundur. Oh, jadi gara-gara corona juga Pak ya, mundur-mundur semua ini berarti nih. Sama lah contohnya mesti seperti livery 100 tahun MotoGP lah. Bukan MotoGP, livery 100 tahun Suzuki lah ya, yang di MotoGP gitu. Ya kalau lihat di Taiwan sudah ada ya, padahal unitnya kan dari kita juga. Nah ini menarik nih Pak. Pak itu buatan Indonesia dong berarti Pak ya? Iya, ya dari kita juga memang. Produksi kita ya seharusnya kita juga sudah keluarkannya livery seperti itu di semester 1. Tapi karena kondisi ya akhirnya mau tidak mau mungkin di semester 2 lah. Oh gitu, bocorannya nih gila gablang nih semester 2 nih Cak, sama siapin celengan tuh. Pak, kalau boleh tahu tuh sebenarnya Suzuki tuh ekspornya tuh kalau nggak salah Satria, kemudian GSX, semua model kita ekspor. Buatan Indonesia Pak ya, mantap. Masuk Smash pun kita ekspor. Ya meskipun di Indonesia mungkin bebek 110 cc udah tidak terlalu banyak ya, tapi di beberapa negara contoh Filipina itu mereka masih accept. Oh gitu. Pak itu kemana aja sih Pak ekspornya untuk GSX lah? Kita ngomong Jepang itu GSX punya kita atau bukan? Kita pada prinsipnya kita ada 40 sekian negara termasuk Eropa, Amerika Latin, ya terus kemudian Australia, New Zealand, ya Asianya sendiri. Ya untuk GSX sendiri pasar kita kalau yang 125 cc itu ada di Eropa dan di Jepang. Ya, tapi yang lainnya 150 cc. Gila, buatan Indonesia Pak ya. Mantap. Buatan Indonesia. Tuh, pantesan aja Suzuki ini kelihatannya marketnya di sini nggak terlalu gede, tapi eksisnya terus-terusan ternyata supplier Indonesia secara dunia ya Pak ya. Ya betul. Ya terima kasih khususnya kepada teman-teman semua yang begitu setianya menggunakan produk Suzuki. Tentunya juga teman-teman masih menunggu Suzuki mau keluarin apa seperti Mas Iwan tadi gitu, yang berusaha membantu teman-teman semua mencari informasi nih ya. Tentunya kita pun di pabrikan tidak tinggal diam ya, memang kondisinya tidak begitu baik, tapi kita juga berusaha bagaimana kita memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Dan kita juga kalau dulu ada slogan inovasi tiada henti, kita pun tetap berinovasi ya, memang hanya masalah waktu saja sih ya, dan pasti kita juga akan tetap memperhatikan semua khususnya customer setia kita ya, khususnya para pemakai motor Suzuki ya, bikers yang begitu mencintai Suzuki ya, kita pasti akan siapkan sesuatu yang baik buat teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menggunakan Suzuki. Mantap Pak Yo. Mungkin itu. Pak Yo matur nuwun banget Pak Yo.
Jadi ini sekarang Ya, udah sama-sama clear, Mas Iwan. Mas. Jadi kapan kita ketemu nih Pak Yo? Sudah lama sekali nih. Mungkin nunggu COVID kelar nih. COVID-nya nggak kelar-kelar nih Pak. 2 tahun Pak katanya Pak. Ya, semoga cepat lah. Kalau hitungan si pemerintah, bukan pemerintah sih sebetulnya, hitungan dari Singapura ya Juni, tapi ya ada masa-masa yang harus recovery-nya mungkin ya akhirnya semoga ya Agustus September lah sudah betul-betul clear lah. Siap, siap Pak Yo. Salam sehat selalu, jaga kesehatan. Ya, Matur nuwun Pak Yo. Tetap. Sukses. Sama-sama sukses buat Sukses Mas buat Iwan. Iya, sukses buat Suzuki. Pak Yo, matur nuwun. Kita ketemu kapan-kapan Pak Yo ya. Just kandos, matur nuwun Ya, Pak. siap. Iya Pak. Yo, monggo. Demikian tadi jadi beberapa informasi dari Suzuki yang sampean bisa lihat secara langsung dan bisa dipastikan bahwa Suzuki yang pertama akan mengeluarkan GSX-R 150 versi MotoGP. Jadi sampean tunggu aja semester 2. Kemudian yang kedua Suzuki Saluto. Itu bukan harga mati, bukan tidak akan dibawa ke sini, tapi mereka masih mempelajari secara harga. Jadi memang mereka tuh dilema. Kalau keinginannya kuat banget Cak untuk membawa Saluto. Jadi mereka paham betul bahwa Saluto ini memang banyak sekali yang interest dan mereka sudah melakukan survei. Masalahnya adalah kondisi di mana kalau mereka memasukin Saluto, yang pertama nggak mungkin dilokalin. Karena kenapa dilokalin? Tidak mungkin multiply negara. Jadi harus di Taiwan. Karena sekarang kan diproduksi di Taiwan. Jadi mereka nggak mungkin melokalkan di Indonesia. Itu kebijakan dari mayoritas pabrikan. Yang kedua, ketika dibawa ke tanah air, menurut kalkulasi Suzuki, Saluto ini bisa tembus di angka 33 hingga 35 jutaan. Ini yang menjadi problem mereka. Dari informasi yang tadi kita dapatkan bahwa Suzuki Saluto di Taiwan itu harga 26 jutaan. Kalau sudah masuk Indonesia, ada banyak sekali komponen harga yang membuat motor ini bakal jauh lebih mahal. Dan itulah yang membuat saat ini mereka wait and see dengan kondisi ekonomi yang sekarang terjadi. Pandemi, COVID-19, artinya ya kemampuan atau daya beli masyarakat atau bikers pasti akan jauh menurun. Itulah membuat mereka masih ngepending, tapi bukan berarti nggak akan dimasukin. Artinya mereka akan wait and see. Jika memang kondisi sudah membaik, bukan tidak mungkin Saluto akan dibawa ke tanah air. Oke, itu yang kedua. Terus kemudian untuk yang Skutik 150 atau 75 cc Brookman, dipastikan bahwa mereka masih mempelajari, walaupun mungkin terkesan lambat. Banyak produk yang akan dirilis, cuman kan 2020 ini terjadi pandemik, membuat mereka akhirnya menghold dulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi memang ketepatan banget. Ini IB Compile ya semua yang tadi didapatkan. Kemudian Trail Suzuki dipastikan untuk yang Spysuit yang sebelumnya mereka akan cut dulu, karena memang jujur Cak, IWB juga memberikan masukan ke mereka mengenai hal ini. Secara model dan sebagainya masih kurang kompetitif buat pandangan pribadi IWB. Harus ganteng lah Cak untuk melawan CRF ataupun WR, kan nanti malah capek. Jadi bikin capek Suzuki itu. Artinya untuk model kemarin cut, mereka akan cari opsi model lainnya ya. Itu mengenai trailnya. Kemudian untuk V-Strom sama 250 ya. Kondisinya sama bahwa harga menjadi problem terpenting saat ini mereka, makanya mereka nggak membawa ke Indonesia, dan mereka bisa dibilang sih possibility-nya cukup kecil. Jadi informasi tadi, kalaupun dibawa ke sini harga V-Strom 250 bisa di atas 65 juta, dan tentu ini akan sangat berat Cak, karena di sana ada Versys, Kawasaki Versys, bener nggak? Jadi lupakan sementara V-Strom. Lalu untuk mode retro dipelajari ya, untuk sport retro. Kemudian seperti sampean tahu bahwa ternyata Suzuki itu walaupun 1% ya market share di tanah air, ternyata mereka memang mengcover seluruh ekspor di dunia untuk 49 negara. Nah, makanya jangan kaget kalau Suzuki walaupun dia 1% bisa dibilang anteng pol. Tapi bukannya nggak ada inovasi, pasti nanti ada inovasi Cak, sampai tunggu aja. Dan yang terpenting adalah Ibu sudah sampaikan kepada mereka untuk melakukan revisi pada Satria F150 bagian buntutnya. Ya, jadi sampean banyak mengatakan stop lampnya kurang gagah kayak Axilo atau apalah kemarin kan banyak yang bilang. Sekarang Ibu sudah sampaikan ke beliau, ke Suzuki, semoga mendapatkan respon yang bagus. Lalu apa lagi ya? Mengenai facelift yang tersenama oleh saya Ibu sampaikan supaya mereka bisa jadi masukan buat mereka. Dan yang terakhir adalah semoga sampean terpuaskan dengan video yang benaran. Jadi segala penasaran sampai untuk Suzuki sudah terjawab di sini. Ya, mungkin gitu aja. Gila udah lama banget nih, udah 40 menit. Itu aja Cak. Maturun sampai sudah menonton video yang benaran. Jangan lupa sampai like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai selamat waktu. Selamat beribadah puasa.
Jangan kemana-mana supaya pandemi corona ini segera berakhir dan motor-motor baru akan datang di tanah air ya. Ini soalnya garing banget ya orang motor anyar iki waduh itu juga mumet bahasa apa. Stay at home. Salam Jus Gandos. Jangan lupa sholat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.